Kembali lagi bersama kami di Portal Politik. Kali ini kita akan memberikan informasi terkait masa transisi pemerintahan ke Presiden Prabowo Subianto. Karena seperti yang kita ketahui bahwa perpisahan itu di depan mata, Presiden Joko Widodo akan meninggalkan jabatannya karena sudah 2 periode memimpin kita semua atau memimpin rakyat Indonesia. Presiden Joko Widodo akan lengser dari jabatannya dan akan dilanjutkan perjuangannya oleh Presiden terpilih Republik Indonesia. Lalu bagaimana persiapan pelantikan Presiden 2024 ini? Melalui sambutannya, Presiden Joko Widodo memberikan amanat yang cukup tegas kepada TNI dan Polri, bahwa Presiden mengatakan dan meminta TNI Polri untuk merapatkan barisan untuk mempersiapkan sedini mungkin terkait persiapan-persiapan keamanan pelantikan Presiden. Karena seperti yang kita ketahui bahwa masa transisi di depan mata, dan biasanya masa transisi ini selalu ada intrik-intrik terkait dari memang pihak-pihak yang tidak menginginkan Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto dilantik. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dinamika politik dalam negeri pun sebenarnya sedang panas, hanya memang di permukaan kita melihatnya adem ayem, tapi di dalam itu semua ada beberapa hal yang memang tidak kita ketahui. Tentu saja hal ini perlu diwaspadai oleh pemerintah, karena seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah harus segera memberikan rasa aman kepada rakyatnya, dan itulah yang selalu diutamakan oleh Presiden Joko Widodo. Prabowo Subianto akan memimpin Indonesia dalam 1 periode ke depan. Prabowo Gibran resmi terpilih sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia yang memang diamanahi langsung oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia memang memberikan kepercayaan penuh terhadap sosok Prabowo Subianto. Prabowo Subianto memang bukanlah sosok yang asing bagi masyarakat Indonesia, karena Prabowo Subianto berulang kali maju dalam ajang pemilu, baik 2006, 2014, 2019, dan 2024 ini. Luar biasa memang Prabowo Subianto, sikap pantang tidak menyerahnya patut kita contoh. Bagaimana Presiden terpilih kita ini maju dalam Pilpres dan kalah 2 kali dengan orang yang sama, yakni Presiden Joko Widodo. Namun dirinya tidak menyerah sama sekali. Presiden kita memilih maju kembali sebagai calon presiden, dan kali ini beliau menggandeng putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Tentunya ini merupakan manuver politik yang sangat mengejutkan di tahun 2024. Namun kini pilihan rakyat sudah tertuju kepada Prabowo Subianto. Sudah saatnya kita mendukung pilihan rakyat Indonesia. Tentunya jika ada kritik, kita sampaikan kritik itu secara mendasar dan kritik yang membangun. Karena membahas terkait Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto tentunya tidak lengkap jika kita tidak membahas beberapa planning kebijakannya ketika beliau memimpin Indonesia. Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa dirinya akan melanjutkan beberapa kebijakan unggulan dari Presiden Joko Widodo. Bukan hanya melanjutkan, tapi Prabowo pun akan mengevaluasi untuk melakukan perbaikan jika memang dirasa ada yang kurang. Kita bahas dari poin pertama, yakni hilirisasi industri di dalam negeri. Hilirisasi industri di dalam negeri dianggap penting untuk Indonesia, untuk mensejahterakan rakyat, kemudian untuk mengelola sumber daya alam Indonesia di dalam negeri. Ini artinya Indonesia tidak lagi bergantung pada sektor mentah. Indonesia kini memulai sebuah era baru industri di dalam negeri. Tentunya patut kita apresiasi, karena jika kita memulai dari nol, maka semua itu akan goyah. Apa yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo semua akan sirna, karena bukan berarti ganti pimpinan harus ganti kebijakan. Kita harus lebih bijak, karena Indonesia ini jangka waktu memimpinnya sangatlah pendek, 5 tahun, atau kita bilang 1 periode. Karena 1 periode ini cukup pendek untuk merubah sebuah negara dari negara berkembang menjadi negara maju. Tentunya di balik itu semua harus ada keberlanjutan. Keberlanjutan ini bukan tanpa perbaikan, namun keberlanjutan
yang berasaskan perbaikan serta pengevaluasian untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Saat ini, Indonesia tinggal lepas landas untuk menjadi negara maju. Semua yang diperlukan untuk menjadi negara maju kita punya. SDM kita memang terlampau sangat banyak dan inilah tantangan terbesar untuk pemerintah Indonesia. Bagaimana pemerintah Indonesia bisa menghandle sumber daya manusia yang sangat melimpah ini menjadikan sumber daya yang kompeten. Selain sumber daya manusia, Indonesia juga dianugerahi oleh sumber daya alam. Dan ini merupakan dua tantangan yang sangat berat bagi Indonesia. Bisa menjadi dua tantangan ini ketika gagal dilakukan, bisa menjadi bumerang bagi Indonesia itu sendiri. Kita semua tahu bahwa masalah dari negara yang populasi masyarakatnya besar yaitu tidak terlepas dari kemiskinan dan ketidaksejahteraan. Dan inilah menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Indonesia. Tentunya negara pun harus bisa berpikir jernih menyikapi hal tersebut. Negara harus bisa memberikan kesejahteraan pada rakyatnya karena memang dasar hukum kita mengatakan seperti itu. Maka dari itu sudah selayaknya negara bisa memberikan yang terbaik bagi warga negara Indonesia. Dan itulah yang telah dipikirkan dengan matang-matang oleh Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bahkan Prabowo Subianto mengatakan bahwa dirinya sampai tidak tidur dan selalu berpikir siang malam untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan di Indonesia.